Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia Ramadan melengkapi puasa kita. Masih bersama guru kita yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, Al Ustadz Abdul Rahman Jailani, dan kita akan membahas tentang jangan sok jual mahal. Baik guru. Jadi kalau ngomongin masalah sok jual mahal ini luas banget nih ya. Luas ya. Mungkin Betul. nanti guru bisa mengkerucutkan nih kira-kira buat sampel kita atau contoh kita kemana arahnya. Silahkan guru. Iya, baik. Syukran jazakumullah khairul jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Puji dan syukur hanya untuk Allah. Salawat dan salam untuk baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang ada di studio dan juga para jamaah sekalian dimanapun Anda berada, jangan sok jual mahal. Waduh, jadi ini satu tema yang juga cukup menarik dan keseharian sebetulnya di dalam hidup dan kehidupan kita Bang Ali. Ya. Mungkin di belakangnya boleh jangan sok jual mahal padahal butuh. Nah, betul. Emang butuh sebetulnya. Nah, tema ini bisa kita bawa kemana nih gitu kan. Yang pertama kita bisa bawa bahwa kita ini butuh kepada Allah. Benar banget Gitu guru. kan. Kita ini butuh kepada Allah dalam setiap aspek kehidupan kita. Jadi jangan sampai kemudian kita tidak melibatkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana obrolan kita di awal tadi gitu kan. Artinya bahwa bukan Allah yang butuh kita yang butuh Allah. Jadi jangan sok. Gitu loh, jangan sok kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah udah siapin loh berbagai macam waktunya di mana hambanya tersebut tinggal minta apa yang mau. Benar guru. Gitu kan? Iya. Bahkan dikatakan ada satu hadis qudsi bahwa Allah Subhanahu wa taala turun dalam pengertian rahmatnya gitu kan, keberkahannya gitu kan, menunggu kepada siapa orang-orang yang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Tapi kadang-kadang kitanya memang yang kelewatan pede. Pede seakan-akan tanpa Allah Subhanahu wa taala juga kita bisa. Tapi giliran kita nubruk aja, gubrak aja bahasanya gitu. Baru dah, ya Allah, Allah baru diingat. Padahal bukan ibaratnya dari awal pertama kali kita melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang begini Bang Ali, kayak contoh. Ibu-ibu ya, kita ini kadang-kadang kalau sholat sunnah istikharah gitu ya. Cuman atu doang masalahnya. Apaan tuh mau kawin? Nah, Bener kan Bu ya? ya, jodoh. Masalah jodoh. Padahal kalau bicara secara umum yang Banyak namanya istikharah itu buat apa aja. Asalkan kita punya pilihan tentang hidup aja dah. Mau yang namanya rumah tangga, mau yang namanya usaha, mau namanya apapun istikharah dipakai. Artinya apa? Dengan kita sholat istikharah namanya itu kita telah memberikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengakui memang diri kita itu enggak bisa apa-apa. Kita sebagai hamba, Allah Subhanahu wa taala yang menentukan, sehingga penentuan Allah Subhanahu wa taala yang terbaik pastinya buat kita. Nah, ini adalah bukti bahwa seorang hamba tadi butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga layaknya apapun yang kita akan lakukan di dalam hidup dan kehidupan ini, gitu kan, maka iringilah tuh dengan yang namanya sholat sunnah istikharah tadi. Sebagai bentuk apa? Kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya itu. Sehingga kata sok jual mahal ini, poin yang pertama yang bisa kita sampaikan adalah kita butuh pastinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita juga butuh kepada manusia. Kan gitu kan. Makanya ada ada istilahnya itu hablum minallah. Hablum minannas. Iya. Sama manusia juga begitu. Jangan sok kita. Kayak kita nggak butuh sama dia gitu kan. Kayak kita doang yang ibaratnya paling jago dari dia. Kayak seakan-akan kita paling top dari yang namanya orang. Sehingga pada akhirnya kita menimbulkan lagi-lagi nih. Balik kepada rasa sombong. Iya. Kayak contoh orang kaya gitu kan ya. Seakan-akan kayaknya belagu bener sama orang kagak ada. Jangan sombong sama orang kagak ada. Betul gak? Jangan sok ibarat katanya gak butuh sama orang yang namanya miskin. Kagak bakal ada yang namanya orang kaya kalau kagak ada miskin. Benar banget. Kagak ada yang namanya orang punya bisnis gede kalau kagak ada orang kecil. Betul iya, kagak? benar. Contoh dah.
Kalau bahasanya apa sih itu? Yang desainer buat apa? Iya. Yang buat gedung apa namanya? Oh, WO, Arsitek. arsitek ya. Arsitek itu kan kerjaan orang uncang-uncang kaki dalam pengertian Iya. pemikiran ya, Iya. dan kemudian juga ngedesain Tulis, ya kan? ya. Tapi kalau kagak ada yang namanya tukang yang ngecor bagaimana urusannya? Iya, itu? ngawang aja. Lah kalau kagak ada kenek bagaimana urusannya? Iya. Jadi kagak tuh barang, kagak bakalan. Iya. Maka jangan sok ibaratnya belagu kepada orang-orang yang seperti ini karena masing-masing menyetek and give. Ini persoalan. Jadi jangan sampai kemudian kita jual mahal kepada mereka. Itu yang harus kemudian kita pahami. Nih mobil khusus nih, apalagi yang paling penting nih. Bu, Assalamualaikum. Salam. Masih hidup ya Bu ya? Masih. Ini para pemirsa ya. Perempuan, ingat nih perempuan. Perempuan kalau udah datang yang namanya jodohnya. Mama yang ada di rumah. Kalau calon mantu udah datang orangnya baik. Biar kata ibaratnya jerawatan kanan kiri ya jidatnya rada jenong gitu ya. Tapi kalau istilah kata akhlaknya ada. Terus kemudian juga mapannya punya. Terus kemudian juga sholatnya bagus. Terus kemudian agamanya baik. Terima, jangan pakai jual mahal. Tuh dengerin. Timo ya, Assalamualaikum. Salam. Jangan ho-ho aja lo, laksanain ya. Sebab bukan apa-apa. Kebanyakan kadang-kadang malah jual mahal. Akhirnya sampai umur 30, Akhirnya 40. umur 30, 40 kagak nikah-nikah. Iya, bener. Kebanyakan milih, itu dia. Ada lagi yang kadang-kadang modelnya naudzubillah min zalik ya, mohon maaf saya kagak ngerti juga. Ada orang tua modelnya begini, namanya jodoh kan kita kagak tahu ya Bang. Iya. Bu, Assalamualaikum. Salam. Kadang yang namanya kita bocah anak kita dapat yang namanya perjaka, ada betul gak Bu ya? Iya. Emang itu yang kita harap, betul nggak? Iya. Nah tapi kalau misalkan ada takdirnya, nih orang udah kudu nikah. Iya. Kemarin saya pernah punya kasus kayak begitu tuh, teman saya ngadu. Nah yang lucu dia dapat duda nih ceritanya. Sampai saya bawa deh nih kemarin deh nih. Gitu kan? Iya. Orang tuanya pakai ngomong kayak begini, daripada yang namanya katanya saya punya anak dapat duda, sedangkan anak saya perawan, mendingan anak saya perawan sampai mati itunya. Ya Allah, nauzubillah min zalik ya, jangan sampai ngomong gitu tuh ya. Lah keluar itu anaknya ngomong sendiri mana? Astagfirullahaladzim. Lah kan coba itu. Jadi kadang-kadang yang suka jual mahal itu enggak anaknya. Atau misalkan si pasangannya tadi dari pasangan suami istri gitu ya, perempuannya atau lakinya misalkan. Kadang-kadang calon mertue atau calon yang namanya orang tua begitu modelnya. Ya Allah. Nah ini mesti harus kemudian dipahami dengan baik. Jangan sampai kayak begitu modelnya gitu. Iya. Agama nih tidak memilih siapapun kecuali kalau selama agamanya baik, benar taat kepada Allah. Insya Allah Allah memberikan keberkahan atas langkah kehidupan rumah tangganya. Masya Allah. Insya Allah. Aduh kayaknya kita perlu bahas lebih jauh lagi. Insya Allah. Dan baik insya Allah saat lagi kita akan bertemu dengan guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Ustadz Ahmad Khan. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia Ramadan melengkapi puasa kita.